Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mulai tinggal belakang. Terlambat masuk surga nampaknya gitu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Saya pikir lupa atau sudah ngomong azim kan? Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena tak pernah habis rasa rahmat dan kasih sayang Allah diberikan kepada kita. Makanya kita itu diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah. Apa bukti sayang Allah kepada kita? Buktinya, Pak, hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, masih diberi Allah nafas untuk hidup, masih diberi Allah waktu dan kesempatan untuk bisa menikmati Ramadan tahun ini, masih diberi Allah untuk bisa bersilaturahmi di masjid kita ini. Tahun lalu tak bisa, Pak. Betul? Bisa sini? Alhamdulillah, kami tak bisa sama sekali. Berarti di sini kalau di razia waktu itu bapak-bapak udah di penjara. Tapi alhamdulillah bisa ya. Itulah karunia Allah yang besar. Besar sekali karunia Allah, tak bisa kita bayar apa-apa. Maka salah satu yang bisa kita ucapkan adalah setidak-tidaknya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sayangnya Allah. Karena pertolongan Allah lah kita bisa hidup sampai hari ini. Kalau tak pertolongan Allah, mungkin kita sekarang ini di alam kubur masing-masing. Betul? Maka mari kita sama-sama mengucapkan syukur setidak-tidaknya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita kufur, semua nikmat yang ada dalam diri kita habis, Bu. Raih sekejap mata saja. Sebentar saja Allah cabut kenikmatan dari Bu. Kalau Allah kita tak pandai bersyukur kepada Allah, sehat tuh sebentar aja, Bu. Pulang dari sini bisa disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah lagi-lagi sayang dan cinta kepada kita. Maka kita harus membalas cintanya Allah dengan cinta Allah. Lalu berselawat kita kepada Rasul Nabi Muhammad SAW, yang perjuangannya, dakwahnya lah yang mengantarkan kita mengenal Allah hari ini. Kalau tanpa perjuangan Rasul, tak kenal kita Islam ini. Mungkin kita salah satu dari penganut agama Nasrani. Mungkin kita sampai hari ini salah satu penganut agama Majusi. Tapi karena perjuangan Rasulullah SAW, besarnya cinta Nabi Muhammad kepada kita, beliau perjuangkan kita sampai dilempari kotoran, sampai dikatakan orang gila. Tapi Rasulullah SAW tetap mengatakan, wahai pamanku, kalaulah kafir Quraisy itu meletakkan matahari di tangan kiri, tangan kananku, dan mereka meletakkan rembulan di tangan kiriku,
niscaya demi Allah wahai pamanku, insya Allah sedetik pun, selangkah pun langkah pun saya tak akan mundur untuk menghidupkan agama Allah. Tidak sedikit pun saya mundur untuk mengibarkan panji-panji Allah. Sampai saat ini Bu, perempuan-perempuan bisa enak tidur. Dulu sebelum Rasulullah hadir, perempuan itu lahir Bu, anak bayi perempuan dibunuh langsung, dikubur hidup-hidup. Begitulah jahiliyah tak mengenal Allah. Tapi Rasulullah datang membawa kita dari keadaan ke alam kejahiliaan itu menuju dengan alam yang penuh dengan ketauhidan dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membalas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mari kita sama-sama mengucapkan shalawat kepada beliau. Bagaimana Bu? Ayo sama-sama. Allahumma shalli ala wa ashghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Babus Salam ini semuanya sama-sama kita di surga Allah nanti. Amin. Mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik ayahanda, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang jamaah salat fardhu Isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami ingin mengucapkan rasa hormat takzim kami kepada pengurus Masjid Babus Salam beserta jajaran yang kami hormati, orang-orang tua kami, Pak, ayahanda yang sudah sesepuh, yang kami hormati para alim ulama, cerdik pandai, asatidzah, ya, orang-orang tua kami, saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, adik-adik kita yang tercinta. Saya ceramah dia mencatat di situ, Bu. Nah, nanti catat ya, nanti di konten, kasih nilai nanti sama gurunya, ya. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas, saya mungkin hanya ingin saling mengingatkan, Pak Bu. Ya, karena yang berdiri di depan ini tak lebih baik Bu daripada yang mendengarkan. Karena yang duduk di depan ini tak lebih soleh dan tak lebih alim Bu daripada orang yang mendengarkan. Hanya saja diberikan kesempatan saja duduk di sini Pak Bu, ya. Mudah-mudahan kita ambil mau'izahnya nanti, kita ambil hikmahnya, kita terapkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan itulah yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum kita masuk ke tausiah kita hari ini, ya, saya ingin kenalkan diri Bu, bisa Bu? Karena tak kenal nampak saya tak ada, saya kenal diri. Cuma saya kenal Danur, Pak John, ada lagi istri Pak John, Bu Linda, mana tak tahu saya. Dan apa? Itu nampak di sana. Mereka ini dah tak asing lagi sama saya Bu, karena sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri, seperti orang tua saya sendiri. Karena alhamdulillah beberapa tahun yang lalu Bapak John dengan Ibu Danur dan keluarga itu dulu berumrah bersama saya, ya, bersama kami di tempat kami. Kebetulan saya alhamdulillah sekarang diamanahi sebagai pemimpin ibadah umroh di Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Jalan Paus. Saya kenalkan diri dulu saya sedikit saja supaya kita kenal, karena kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta tak jadi apa-apa. Kalau kita tidak saling mencintai, insya Allah nanti kita tidak bisa bersama di dalam surga. Tapi kalau kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Bu, Pak, nama saya Andika, Pak. Andika. Bukan Andika yang artis di televisi itu, Bu. Bukan. Nama saya Andika. Saya asli dari Rokan Hilir, Bu. Nama kampung saya Panipahan namanya. Kalau dari Pekanbaru ini berangkat kita ke Bagan Sedapi, ibu kota Rokan Hilir, nanti nyebrang lagi naik speedboat 1,5 jam lagi baru sampai kampung saya. Udah di ujung Riau sana, Bu. Alhamdulillah diberikan Allah kekuatan untuk bisa merantau ke sini. Kuliah dulu di UIN Suska Riau,
Alhamdulillah setelah selesai kuliah diamanahi bekerja di Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Kerjanya bawa orang aja lah Bu, berangkat umroh, pulang ke sini, berangkat umroh, pulang ke sini. Alhamdulillah diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah yang kabar gembiranya belum nikah Bu sampai hari ini. Jadi kalau ada anak hubungi di bawah sini. Bercanda ya Bu. Memang belum menikah alhamdulillah, karena memang ada beberapa hal yang tak mungkin saya ceritakan. Mudah-mudahan saya mohon doanya secepatnya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah puasa berapa, Bu? Berapa? Puasanya 18, malam ini sudah malam 19. Gimana rasa puasanya, Bu? Enak? Enak? Oh, kalau dia enaknya giginya agak rapat tuh, berarti kurang enak tuh. Tapi kalau pas insya Allah enak. Jadi Bu, kenapa saya tanyakan bagaimana puasanya? Kita bisa melihat fenomenanya Bu, gejala-gejalanya. Memang masalah Ramadan ini Bu, sama dengan seperti kata orang pepatah itu, seperti orang bercinta. Bukan dilihat siapa yang duluan datang, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Betul kan? Pertama-tama masjid kita ini penuh Pak Bu. Betul? 10 pertama ada yang masang teratak di depan, penuh. Semuanya orang update di status, pakai mukena baru. Alhamdulillah ya. Betul? Sudah tidak terasa Ramadan sudah tiba. Update status di Facebook, share. Dilihat orang. Begitu masuk puasa pertama, mulai terasa perutnya lapar, ya. Rajin datang ke masjidnya yang biasanya malam pertama itu sebelum azan udah ke masjid. Ini tunggu habiskan pecal dulu di rumah baru datang ke masjid. Tunggu habiskan gado-gado di rumah dulu baru datang ke masjid. Begitu masuk ke 10 pertengahan, udah mulai berkurang tuh. Tinggal lagi 2 saf, 3 saf. Ya. Pas akhir-akhir nanti, akhir-akhir semua diborong sama dia. Dia azan, dia iqamah, dia jadi imam dan makmum itu. Betul Pak? Dan itu biasa. Karena memang yang bersungguh-sungguh mendapatkan yang tahu hakikat puasa itulah yang bertahan. Makanya ujian puasa ini tidak ringan Pak, berat sekali. Makanya sahabat ketika dari peperangan yang besar berkata, wahai Rasulullah, kita sudah kembali dari peperangan yang besar dan kita alhamdulillah memenangi wahai Rasulullah. Tapi kata Rasulullah apa? Belum wahai sahabat, kita belum menang. Masih ada lagi peperangan yang lebih dahsyat daripada itu. Masih ada lagi peperangan yang lebih besar daripada peperangan ini. Apa itu? Peperangan melawan hawa nafsu. Makanya Bu, balasan orang-orang yang beriman itu tadi imam kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan puasa atas kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Coba lihat di dalam surah Al-Baqarah yang lain, apa balasan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Kabarkan kepada orang yang beriman itu bahwa kami telah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Surga bahasanya Bu. Makanya ujian puasanya memang berat. Puasa ini berat. Makanya balasannya surga. Kalau ringan balasannya Bu ya, Indomie 2 kotak, ya, sabun cuci. Itu balasannya. Lalu makanya kami ingatkan kepada kita semua sebagai mau'izah bagi kita semua, nasihat bagi kita semua. Dalam hadis riwayat oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih mengatakan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin penghujung dengan bulan Ramadan, semakin kuat ikatannya kainnya itu. Semakin kuat ikatan kainnya itu. Kita semakin di penghujung Ramadan, semakin longgar. Itu udah nampak kepala lagi, udah tertutup kepala. Ya, berbeda kita Pak Bu. Makanya kita harus sadari itu sebagai nasihat untuk kita. Jangan pikirkan dulu yang banyak-banyak Bu. Sayang kita Ramadan ini kita tinggalkan. Tak ada nyawa kita tahun depan lagi berjumpa dengan Ramadan kita tidak. Betul? Coba ibu perhatikan di sekeliling kita Bu. Mungkin yang tahun lalu ada di masjid ini tahun ini tak ada. Mungkin yang tahun lalu masih bersama dengan ibu bapaknya, mungkin salah satu dari orang tuanya sudah tidak ada. Makanya sayang sekali kalau Ramadan ibu kita tinggalkan begitu saja, berlalu begitu saja. Kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, disambutkan, dilanjutkan oleh hadis itu apa? Beliau semakin kuat, semakin kencang ikatan talinya. Lalu beliau menghidupkan malam-malam akhir Ramadannya. Lalu dibangunkan keluarga-keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak dibangunkan, istri dibangunkan. Ya, untuk berpuasa. Hidup bangun dia, dihidupkannya malam Ramadan ini. Maka kami hanya ingin mengingatkan kepada kita semua. Dalam hadis dikatakan 10 pertama kita mendapat rahmatku, ya. Mendapat rahmat, ada Pak Rahmat nama sini. Jangan pula ibu berpikir nanti saya dapat pula rahmat suami orang satu lagi. Dua tambah suaminya. Bukan Pak Rahmat tapi rahmat. Malam yang kedua kita maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak, oi. Saya pikir udah diam aja nih. Diam kita dia tuh tidur apa nih? Ya. Semakin di ujung Ramadan harusnya Bu, kita semakin tingkatkan kualitas ibadah kita bangun tengah malam minta ampun sama Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr li khair. Lanjut dulu. Ikatu ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Saya hanya mau bagi saja. Di menjelang penghujung Ramadan ini minimal kita harus tegakkan 5 hal. Ya, apa? 5 hal. Yang pertama, makin kencangkan baca Al-Qurannya. Siapa yang sudah khatam Al-Quran? Tunjuk tangan. Sudah ada yang khatam? Belum? Ada 1. Udah khatam Al-Quran. Bulan puasa nih. Selama bulan puasa nih, ada yang sudah sampai 20 juz? 19 hampir. Berarti belum dapat hadiah berarti. Rencananya saya mau kasih hadiah berarti. Ya. Makin kencangkan baca Al-Quran loh. Karena Al-Quran itulah yang nanti akan memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Ma ya ayyuhan nas man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia itu yang membaca dan mengamalkan Al-Quran lalu mengajarkan. Kesempatan Ramadan inilah mau kita banyak-banyak baca Al-Quran, banyak waktu luang. Ibu-ibu mau buat bukaan puasa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca Al-Quran bisa itu ya. Ini kadang-kadang enggak apa. Al-Quran itu cuma sebagai pemanis saja. Oh, waktu menikah dulu enggak tampung-tampung maharnya Al-Quran. Tapi Al-Quran mahar itu baru dibaca 30 tahun yang akan datang. Ada itu Bu, kisah ada itu. Itu benar-benar terjadi. Dulu kawan saya pernah mengisi di daerah Pandau sana, Pasir Putih sana. Dia mengisi ceramah lah di rumah orang kaya di Pasir Putih itu, Pak. Kaya betul, Pak. Rumahnya besar seperti rumah film Indosiar. Besar rumahnya. Tahu kan film Indosiar rumahnya cantik ya? Besar rumahnya, macam film Indosiar tuh, Pak. Mobil banyak. Suami kaya raya. Anak sehat walafiat. Lalu kawan kaya itu bertanya kepada dia. Apa ditanya? Ibu, saya boleh minta Al-Quran? Bisa minta Al-Quran? Oh, keringat dingin ibu nih Pak. Bu. Pergi ke dapur, pergi ke kamar, pergi ke depan. Hampir beberapa menit barulah dia datang kepada teman saya. Apa katanya? Mohon maaf Ustaz, di rumah kami tak ada mushaf. Nauzubillah min dzalik. Kita ini hidup pasti akan mati. Mati loh. Orang kaya, orang miskin, Pak Imam. Janganlah cepat kali bilang ya Bu. Ya. Semuanya pasti akan mati Bu. Pasti mati. Lalu apa bekal yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala? Di akhirat itu cuma ada dua pilihan. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Tak ada pilihan yang lain, tak ada. Maka Bu, salah satu Bu yang menyelamatkan kita nanti ke akhirat itu baca Al-Quran sebanyak-banyak. Lalu apa kata ibu tadi Bu pada teman saya? Apa katanya? Cobalah saya ingat-ingat dulu ya Pak Ustaz. Iya Bu, coba ingat-ingat dulu. Ada tak mushaf di rumah ini? Ingat. Oh iya Ustaz, ada. Tunggu Ustaz. Pergi ke kamar, diambilnya di atas lemarinya Bu. Rupanya Al-Quran itu Bu, Al-Quran mahar dari suaminya 30 tahun yang lalu. Bayangkan Bu, mau jadi apa satu keluarga di dalam rumah itu tanpa Al-Quran. Imam kita tadi sudah baca syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita hidup di dunia ini. Bayangkan kalau kita hidup tak punya petunjuk Bu. Saya dari Pasir Putih tadi ke sini, kalau saya tak punya GPS Bu, tak sampai saya ke masjid Babu Salam. Menyasar saya. Apalagi nanti di yaumil akhir, di negeri akhirat. Kalau kita tidak baca Al-Quran, tidak mendapat petunjuk dari Al-Quran, kita tidak tadabbur di Al-Quran, tidak kita ajarkan anak-anak kita di Al-Quran loh. Mau jadi apa nanti ada? Siap-siaplah ditenggelamkan dalam api neraka. Ajar anak kita nih Bu, inilah momentum Ramadan ini. Ajar mereka Al-Quran dari kecil nih. Datang, makanya saya kadang-kadang kalau ada orang yang terlalu marah-marah sama anak-anak main di masjid, saya agak tegur sedikit. Kenapa? Biarkan anak-anak ini marah, tidak cukup kasih peringatan saja. Karena mereka inilah yang akan menggantikan Pak Imam kita nanti. Mereka inilah yang akan mengisi agama kita ini. Kalau kita sudah menang. Ajar mereka Al-Quran dari sekarang Pak Bu. Supaya apa? Meninggal kita nanti, anak kita bisa baca Al-Quran kita Bu. Kan gitu sederhana Bu. Saya dulu masih terngiang di telinga saya. Apa kata mak saya? Andika, balik nak, balik. Dah maghrib mengaji. Enggak lama main dulu mak. Mengaji. Enggak lama, enggak dikasih makan. Betul-betul enggak dikasih makan sama mak saya. Apa kata mak kami? Apa kata orang tua kami? Kami tidak perlu kalian sekolah tinggi-tinggi. Dapat aja kami meninggal nanti kalian membacakan Al-Quran ketika jenazah kami terkucurkan. Kalian bisa mengimami sholat jenazah kami. Kalian bisa mandi dan mengurus jenazah kami. Bukan mereka dari sekarang.
Hendak menangis kita nanti pintu kubur, kan itu kan? Menangis kita, nasihat orang tua kan kita gitu kan? Asam kandis asam gerur, kedua asam siri yang menangis mayat di pintu kubur karena teringat tidak sembahyang. Bagaimana mereka bisa sembahyang bagus kalau mereka baca Al-Quran yang tak bisa? Maka dari sekarang ajar untuk yang pertama, makin kuatkan baca Al-Qurannya, tadarus Al-Qurannya, khatamkan di bulan puasa ini, ajarkan anak-anak kita dulu. Yang kedua, saya hanya mau kasih nasihat saja, banyak-banyak berzikir. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan tenang. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang akhir Ramadan itu. Jangan banyak mikir kue lebaran aja dulu. Jangan pikirkan baju lebaran aja dulu. Banyak-banyak manfaatkan menjelang akhir Ramadan ini kita. Pertama, kita banyak-banyak baca Al-Quran. Yang kedua, kita banyak berzikir. Habis sholat dulu, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan buru-buru pulang dulu. Tak lari nasi dulu. Ikan itu tak lompat dia lagi karena udah mati. Ya, tak mungkin dia melompat lagi dari tempatnya itu. Jangan buru-buru pulang ke rumah. Berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah ampuni dosa-dosa kita. Lalu yang selanjutnya apa menjelang akhir Ramadan ini jangan sampai terlewatkan dengan baik. Kita banyak-banyak beriktikaf di masjid itu. Merenung di masjid, ya Allah. Saya 50 tahun ya Allah. Bentar lagi malaikat Israel datang menjemput. Sebentar lagi malaikat Israel datang menghampiri kami. Apa ya Allah yang saya bawa nanti berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdiam diri di masjid ibu, Pak. Merenung kita. Lalu apa lagi? Bangunkan anak-anak kita. Belum tentu lagi nak ayah hidup tahun depan. Belum tentu lagi nak ibu hidup tahun depan. Bangun yuk sholat kita tahajud sama-sama. Ayah imam. Bismillahirrahmanirrahim. Anak di belakang, istri di belakang. Nikmat tahu. Lalu apa lagi yang selanjutnya? Banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir. Karena udah lama ya Pak ya. Sebentar lagi. Yang terakhir saya hanya mau membagikan kisah ampunan. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang akhir ini. Karena tak ada satupun kita di dunia ini, kita yang ada di dalam masjid ini yang tidak memiliki dosa. Betul? Kira-kira ada enggak yang memiliki dosa di masjid? Bahkan saya juga banyak bu. Cuman Allah tutup saja aib saya ini. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini mengajarkan kepada kita bermuhasabah diri kita banyak-banyak bu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sampai di sana nanti bu, tak ada gunanya nyesal lagi. Tak ada gunanya nyesal lagi. Tidak bisa kita balik ke dunia ini beramal soleh itu tak bisa lagi Pak. Sekaranglah kesempatannya. Banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa banyak dosa masa lalu yang kita tinggalkan. Kadang-kadang bu dosa kita tidak tak kita pasti. Coba kadang-kadang sedang puasa aja bu. Pulang habis sholatnya masih duduk-duduk di masjid, masih ceritakan ke orang tidak ada lagi. Betul? Betul nggak? Masih di dalam masjid kadang-kadang masih ceritakan orang kita. Maka ini sebelum akhir Ramadan ini banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan ampunkan. Saya mau bagi cerita kisah sedikit. Ini yang terakhir kisahnya. Ingat ya Bu ya. Ini kita mengingatkan. Mungkin sudah ada pernah mendengar, tapi ini yang terakhir saya sampaikan. Suatu ketika datang malaikat Jibril menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kekasih Allah yang sangat mulia, saya membawa kabar pesan dari Allah, wahai Rasulullah. Oh, apa itu? Wahai malaikat Jibril. Nabi Muhammad senang Pak, karena langsung dapat pesan dari Allah. Betul? Kalau kita dapat SMS, chat dari orang yang kita cintai, berbunga-bunga. Apalagi ini dapat pesan dari Allah. Apa itu wahai Jibril? Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, kalau umatmu banyak yang
berbuat dosa. Dosanya menutupi seluruh permukaan bumi ini. Ya, dari hidup dia hanya berbuat dosa saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, 1 tahun sebelum dia meninggal, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, Allah pasti akan ampuni dosa umatmu wahai Rasulullah. Bayangkan tuh, ampunan Allah besar. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, terlalu lama. Umatku lalai wahai Jibril. Umatku ini sering dia berbuat dosa. Terlalu lalai wahai Jibril. Tolonglah minta penawaran sama Allah Subhanahu wa taala. Minta lagi wahai Jibril. Oh baiklah wahai Nabi Muhammad. Kepada Allah lagi. Turun lagi malaikat Jibril, apa katanya wahai Nabi Muhammad? Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau di antara umatmu banyak yang melakukan dosa, dosanya sudah seperti buih di dalam lautan. Ya? 1 bulan sebelum meninggal, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah wahai Nabi Muhammad, Allah pasti akan ampuni dosanya. Apa kata Rasulullah? Jangan malaikat Jibril, jangan. Minta lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Umatku lalai. Lalai malaikat Jibril. Pergi lagi. Turun lagi. Kata Allah wahai Nabi Muhammad, kalau di antara umatmu banyak yang berbuat dosa, 1 minggu sebelum dia meninggal, dia mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Oh jangan ya, jangan wahai malaikat Jibril. Minta lagi lah wahai malaikat Jibril. Minta lagi sama Allah, turun lagi. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi Muhammad, kalau di antara umatmu banyak yang melakukan dosa, dia berzina, dia main judi, dia menghardik anak yatim, dia melantarkan para fakir miskin, ya. Maka kata Allah, 1 hari sebelum dia meninggal, Allah akan ampuni dosanya kalau dia bertobat kepada Allah. Tapi lagi-lagi Nabi Muhammad tahu Pak kualitas keimanan hamba umatnya. Masih minta lagi Muhammad kepada malaikat Jibril, tolong malaikat Jibril, penawaran lagi ini yang terakhir malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril jumpa dengan Allah, turun lagi yang terakhir. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Wahai Nabi Muhammad, ini yang terakhir. Sudah malu rasanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi Muhammad, kekasih Allah, wahai Nabi Muhammad, insan yang teramat mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau di antara umatmu banyak melakukan dosa dalam hidup ini, banyak yang memakan hak orang lain, ya, dan lain sebagainya, kata Allah, meskipun nyawanya yugharghir malam yugharghir gharghara, nyawanya sudah sampai di tenggorokan, tak bisa berbicara apa-apa lagi, hanya bisa mengisyaratkan matanya bergerak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya wahai Muhammad. Lalu bagaimana? Kita masih sehat, kita masih diberi Allah nafas bisa melangkahkan kaki masjid ini. Banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kalaupun diandaikan ditakdirkan Allah besok pagi kita meninggal, insya Allah kita sudah dalam keadaan yang bersih dan suci. Bisa Bu? Mari kita amalkan. Yang pertama tadi apa? Al-Quran. Yuk sama-sama kita hidup Al-Quran. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun malam, bangunkan keluarga, jangan biarkan hanya tidur saja. Ya, banyak-banyak bangun kita beribadah kepada Allah. Lalu jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Oi, Bu. Pak. Bisa, Pak? Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita, sampai nyawa kita digorong di tenggorokan, dan kalimat yang terakhir terucap dari bibir kita hanyalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau terdapat banyak kesalahan dan kekhilafan, kami mohon maaf. Karena itulah
Saya hamba yang fakir, miskin ilmu, miskin adab, miskin dan sebagainya macamnya. Saya memohon ampun kepada Allah SWT dan memohon maaf kepada kita semua. Maaf Bu, maaf Pak. Mudah-mudahan kita masih bisa diberikan Allah waktu dan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi lagi. Lebih kurang mohon maaf. Ya, kalau terdapat kesalahan dan kehilafan itu dari saya sendiri. Kalau dapat kebenaran, ayo kita hidupkan, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kepada kita dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf. Wa kafa billahi wakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.